tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang bisa berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Dan senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda dalam dialog dengan tema kolaborasi sebagai strategi lawan COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, COVID-19 menuntut kita semua untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana mengubah cara berpikir dan berperilaku agar kehidupan masyarakat semakin tangguh termasuk menghadapi COVID-19. Karena itu situasi pandemi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan kesiapan sumber daya manusia agar berdaya terutama dalam percepatan penanganan COVID-19. Lalu bagaimana program pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi para relawan dalam menghentikan penyebaran COVID-19 ini? Telah bergabung bersama saya di studio pada siang hari ini sejumlah narasumber. Yang pertama saya perkenalkan ada Makfira selaku Sekretaris Subbidang Kesehatan Koordinator Relawan Satgas COVID-19. Terima kasih Mbak Fira sudah hadir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat terus ya. Dan ada kedua narasumber kita yang telah bergabung melalui video conference. Ada dari Bandung, nanti akan bergabung Ibu Tri Mumpuni, dan yang sudah bergabung ini ada Bapak Andre Rahardian selaku Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Apa kabar Mas Andre? Baik, apa kabar Mbak? Sehat-sehat terus? Sehat terus ya. Dan narasumber kita selanjutnya ada Dr. Yosef William selaku Ketua Subbidang Kesehatan Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID-19 yang juga telah bergabung dari Bandung. Apa kabar dokter? Baik, sehat semua. Salam hangat dari Bandung. Iya, terima kasih dan salam sehat juga untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai perbincangan, sebagai informasi pemirsa, kondisi di studio saat ini telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didesinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan yang ditujukan untuk semua kalangan. Untuk itu, sebelum kita berdiskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Mbak Fira. Apa kabar Mbak Fira? Baik. Tetap sehat ya meskipun pasti lelah. Nah, relawan ini saat ini sudah berjibaku kurang lebih selama 10 bulan. Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Tentu ya, kita juga punya kapasitas secara fisik gitu. Dan mungkin selama 8 bulan ini tentu juga kita secara relawan yang tidak terjun langsung menangani pasien sudah mulai agak kelelahan. Apalagi relawan-relawan yang tentunya harus menggunakan APD selama 8 jam dan sebagainya. Namun itu semua tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap ikut berkontribusi dalam penanganan COVID ini. Ya, relawan di sini boleh dijelaskan maksudnya relawan medis gitu atau relawan apa aja nih? Ini kalau mungkin Vira sendiri saat ini ada di dalam subbidang kesehatan yang dimana menangani para relawan-relawan yang memiliki profesi khusus, yaitu seperti dokter, dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, ataupun tenaga laboratorium, analis kesehatan, dan juga tim tracing yang memang men-tracing di berbagai wilayah, khususnya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit yang ada di daerah. Nah, tadi Mbak Fira juga sudah sempat menceritakan di awal bagaimana para tenaga medis ini juga sudah mulai kelelahan. Lalu apa solusinya nih Mbak Fira? Solusinya mungkin ya buat teman-teman, sebenarnya kita semua berada di garda paling depan. Sebenarnya yang paling penting hari ini adalah bagaimana kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi 3M dan juga ingat pesan Ibu. Jadi itu yang menjadikan semangat para relawan kesehatan yang menangani di rumah sakit ataupun dimanapun untuk bisa tetap memiliki jiwa semangatnya
gitu. Itu aja mungkin ya yang membuat para relawan masih semangat gitu. Oke, nah selanjutnya saya mau beralih ke Mas Andre. Mas Andre, ini bagaimana peran penting relawan dalam membantu percepatan dalam penanganan COVID-19 ini? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kita bicara relawan medis, memang dari sekitar 5.000-an relawan medis yang terdaftar dan juga ada beberapa ribu yang sudah ditempatkan di fasilitas kesehatan. Dan sekarang juga kita lagi melakukan rekrutmen untuk tambahan tenaga kesehatan, baik yang akan bekerja di fasilitas kesehatan, juga di fasilitas kesehatan primer yaitu puskesmas untuk melakukan tracing. Jadi kondisinya sekarang memang setelah 10 bulan ini kita sudah belajar banyak, sehingga sudah banyak SOP yang juga dilakukan, bagaimana rotasi yang harus dilakukan, dan kesiapan perlindungan bagi relawan medis yang akan melakukan kegiatan. Kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, khususnya BPPSDM Kesehatan untuk melakukan perekrutan. Dan ini mudah-mudahan dengan adanya tambahan relawan baru, kita bisa memenuhi kebutuhan pembukaan fasilitas kesehatan baru dan juga melakukan rotasi kepada relawan yang sudah bekerja cukup lama. Jadi artinya masih akan terus dilakukan rekrutmen ya sampai saat ini. Dan kebutuhannya ada berapa lagi relawan yang dibutuhkan? Ya, mengingat peningkatan kasus yang masih terus tinggi dan juga kesiapan beberapa rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan, serta juga wisma isolasi mandiri di hampir semua provinsi yang dibuka. Kebutuhan relawan, terutama relawan medis yang memiliki STR, baik dokter maupun perawat, itu masih cukup tinggi. Contohnya kita untuk di Jakarta aja, Wisma Atlet, mereka membutuhkan sekitar 200 relawan lagi. Begitu juga di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi untuk amannya serta untuk mengantisipasi ke depan, kita mencoba mencari 1.000 lagi. Jadi masih ada 1.000 lagi yang dibutuhkan. Nah, kira-kira bidang kerelawanan apa saja yang saat ini masih sangat diperlukan dan apa saja Mas Andre strateginya? Untuk medis ini yang dibutuhkan memang dokter, tadi juga disebutkan oleh Mbak Vira, ada dokter spesialis, baik anestesi, paru. Tapi itu semua juga biasanya semua setelah 10 bulan ini semua sudah mendedikasikan dirinya di fasilitas kesehatan. Jadi kita sekarang mencari ke dokter umum, perawat, apoteker, bidan, serta kesehatan masyarakat untuk tracing. Oke, kita tunggu nanti ya, mudah-mudahan ini semakin banyak relawan yang ingin bergabung. Dan sekarang saya mau menyapa ke Dr. Yosep nih, atau Dr. William ya, yang juga sekarang berada di Bandung. Bagaimana dok nih perkembangan kondisi Bandung saat ini? Karena minggu lalu sempat terjadi atau sempat menjadi zona merah ya. Lalu sebagaimana kita ketahui juga sebentar lagi libur panjang. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh relawan kesehatan di sana? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang Bandung sekarang sedang bukan kemarin saja sampai sekarang juga masih cukup tinggi dan penularan juga memang masih cukup lumayan banyak. Kita lihat dengan cukup besarnya angka positif per harinya gitu. Jadi memang kita sekarang sedang mempersiapkan juga adanya pembuatan rumah sakit darurat bersama dengan Provinsi Jawa Barat. Dan seperti tadi Pak Andre sudah katakan juga, kita memang sedang merekrut lagi relawan-relawan, terutama dalam hal ini relawan medis, baik dokter, perawat, maupun juga apoteker, dan semua yang dibutuhkan untuk pendukungan operasional daripada rumah sakit darurat. Karena sampai saat ini pun rumah sakit yang ada di Kota Bandung memang masih kondisinya dibilang penuh, gitu kan, susah untuk mencari istilahnya bed kosong ya, atau tempat kosong untuk isolasi COVID. Dan memang perkembangan ini cukup mengkhawatirkan. Sekarang kita juga memang sedang melakukan juga PSBB atau pembatasan sosial berskala mikro, PSBM, kalau Kang Emil bilang gitu ya, di mana pada saat malam banyak sekali jalan-jalan yang
biasa anak-anak muda kumpul itu ditutup untuk sementara waktu. Sehingga dengan harapan dengan begitu ke depannya nanti tidak terlalu tinggi lagi penularan yang terjadi, tapi tetap sih kalau saya bilang yang penting itu bukan penutupan daripada jalan, tapi penerapan daripada protokol kesehatan yang ada pada masyarakat itu yang penting. Karena kalau tidak diterapkan protokol kesehatannya, penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak minimal itu, maka penularan tetap akan terjadi. Dan juga mencegah kumpul atau hangout lah istilah orang muda ya, hangout itu kita kurangin lah, kita cegah dulu lah untuk sementara waktu. Sehingga memang saat ini kita bersama dengan Satpol PP, dengan Pemda, dengan aparat itu kita berusaha untuk mencegah terjadinya perkumpulan-perkumpulan pada anak-anak ataupun pada anak-anak muda ataupun juga di tempat-tempat yang biasanya banyak masyarakat berkumpul. Dengan demikian kita harapkan ke depannya bisa menurun lah penularan ini dan pelan-pelan akan terjadi kasus COVID di Bandung ini akan terkontrol. Ya, tentunya berada di zona merah ini ada tantangan tersendiri ya. Nah, apa saja tantangan yang masih sering dihadapi oleh relawan kesehatan dan solusinya apa nih, Dok? Baik, biasanya yang dihadapi oleh kita di lapangan itu biasanya banyaknya masyarakat yang satu tidak menerapkan protokol kesehatan. Karena apa? Karena biasanya mereka merasa gerah atau tidak nyaman dengan menggunakan masker, gitu kan? Atau mereka ingin berkumpul sama teman-temannya, gitu. Kemudian kedua yang sering muncul ini adalah masih banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa COVID itu ada, gitu. COVID itu real, gitu. Menjadi ancaman. Itu banyak sekali masyarakat yang nggak percaya. Ketiga, banyak sekali istilahnya mungkin masyarakat yang masih kurang paham atau kurang mengerti mengenai bahayanya COVID, sehingga mereka tetap mengadakan entah itu kumpul keluarga, entah itu berkumpul bersama dengan klub-klubnya mereka, gitu kan, sehingga akhirnya terjadilah penularan-penularan yang ada di masyarakat. Kita sekarang kemarin ini bersama dengan tim koordinasi relawan TKR. Kemarin ini kita baru bulan Oktober kemarin mengadakan pelatihan untuk kurang lebih sekitar 3.000 relawan untuk perubahan perilaku. Sehingga sekarang ini kita sedang berusaha untuk menyebarkan relawan-relawan itu yang sejumlah 3.000 orang itu ke titik-titik masyarakat sehingga bisa melakukan edukasi, sosialisasi, kemudian juga berusaha untuk merangkul masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Karena kalau tidak dilakukan protokol kesehatan itu, semua usaha kita juga akan berat ya, dan akan cukup kalau dibilang ya tidak akan menimbulkan hasil yang besar gitu, atau yang bersignifikan, karena jumlah korban akan terus berjatuhan terus. Itu Mbak Putri. Ya, terima kasih Dr. William. Nah, saya mau tanya dengan Mbak Fira yang barangkali juga terjun langsung ke lapangan dan menemukan banyak tantangan di lapangan. Apa saja boleh diceritakan nggak? Bagaimana sulitnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang bahaya COVID-19 ini? Mungkin memang saat ini ya, saya sendiri mungkin tantangannya adalah masih merasakan bahwa stigma yang paling besar terhadap khususnya relawan ataupun pasien-pasien yang sudah pernah terkena COVID itu masih ada sanksi sosial yang masih agak sangat buruk gitu. Namun tantangan tersebut bisa dijadikan kita sebagai lecutan bahwa untuk menyampaikan hal-hal ini tuh bisa dengan bahasa yang lebih enak untuk disampaikan gitu. Paling saya menyampaikan minimal kalau misalkan tidak sayang sama lingkunganmu gitu, minimal sayang sama diri kita sendiri. Karena kita sebagai yang memiliki tubuh juga punya batas kemampuan ataupun batas tersendiri dalam dalam terpaparnya banyak hal dari luar terhadap tubuh kita gitu. Nah, itu aja sih yang paling sering saya tekankan. Kamu kalau misalkan tidak peduli pada orang lain ya terserah kamu, tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk dahulu kamu menjaga dirimu gitu. Karena ya kita punya batas hal tersebut gitu. Atas hal tersebut itulah gitu kita harus sadar keberadaan COVID ini sangat-sangat dampaknya sangat luar biasa untuk diri kita pribadi gitu. Misalnya contohnya seperti apa nih Mbak Fira? Yang
ya contoh bagaimana stigma tadi ya masih ada di masyarakat? Kayak misalkan saya atau ada salah satu teman saya yang kena positif COVID gitu, itu masih ada di masyarakat yang kayak gue nggak mau deket-deket sama lu, padahal dia udah sembuh gitu. Nah ini adalah tugas bagaimana relawan juga bisa mengedukasi teman-teman ataupun masyarakat yang ada bahwa nggak kalau misalkan sudah sembuh ya yang kita lakukan itu hanya jaga jarak gitu, 3M dan sebagainya, karena tidak semua orang juga menjadi salah satu titik yang paling menakutkan gitu, tidak juga gitu, asal kita memproteksi diri sebaik itu gitu. Namun ketika kita sudah terkena COVID akan menjadi salah satu yang paling sulit untuk disembuhkan gitu. Sebenarnya itu sih yang paling pentingnya gitu, untuk cinta dulu deh sama diri sendiri gitu sebelum kalau misalkan kamu emang enggan untuk mencintai orang gitu. Itu sih yang paling penting yang selalu ditekankan baik saya ataupun teman-teman relawan yang lain. Nah, ini pandemi juga sudah berjalan hampir tadi 10 bulan, pasti relawan juga sudah mulai merasakan lelah. Apa saja yang bisa dilakukan oleh teman-teman relawan jika sudah mulai merasa lelah ini tadi? Kebetulan salah satu penginisiasi yaitu Bapak Dr. Joseph William dan juga sudah di-ACC langsung oleh Bapak Andre terkait dengan kami meluncurkan program layanan konseling. Layanan konseling ini insya Allah bisa kami pertanggungjawabkan dan juga melalui via Zoom. Zoom kami itu adalah Zoom Health yang dimana memang di dalamnya khusus untuk kesehatan. Dan di sana kami menyediakan para relawan-relawan psikolog yang tentunya mereka bersedia dan ini adalah relawan-relawan yang sudah terverifikasi dapat melakukan layanan terhadap masyarakat ataupun relawan yang sudah merasakan kelelahan atas situasi pandemi ini gitu. Nah, kami tersedia dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Konseling itu pun dalam satu hari bisa mencapai 30 klien yang kiranya itu bisa untuk melakukan pelayanan, 30 psikolog yang melakukan pelayanan untuk para klien-klien yang memang sangat membutuhkan itu. Nah, jadi kalau masyarakat sudah mulai kelelahan dan relawan mulai kelelahan, silahkan hubungi ataupun tadi saya sudah sampaikan ada pelayan dan sebagainya, bisa dicek di IG kami, itu sudah kami cantumkan juga di sana untuk form assessment-nya untuk bisa mendapatkan jadwal konseling dan sebagainya. Menarik sekali tentang konseling tadi. Kira-kira tahapannya atau prosedurnya seperti apa dan apa saja nih syaratnya? Syarat untuk yang kliennya ya. Sebenarnya kita sudah tentu punya batas kecemasan, kelelahan dan sebagainya. Kami melayani itu tahapannya hanya mengisi form assessment. Form assessment itu silahkan langsung diisi. Nanti setelah itu akan langsung dihubungi oleh admin kami. Dan nanti akan keluar jadwal untuk melakukan sesi konseling langsung via Zoom. Oke, itu nanti boleh dicek di Instagramnya apa? Di boleh sebut? satgas.relawan. Oke. Nah, Mas Andre, ini saya juga mau bertanya terkait dengan semakin meningkatnya kasus positif di DKI Jakarta, terutama kemarin ada kasus positif yang terjadi di kawasan Ciracas. Lalu bagaimana dengan prosedur penjemputan pasien yang terkonfirmasi positif ini? Baik, jadi ada beberapa metode Mbak Putri. Yang jelas pertama kita harus masyarakat yang terkonfirmasi positif ini diharapkan untuk menghubungi Satgas RT, Satgas RW ataupun Puskesmas. Jadi Puskesmas dan Satgas RT atau RW ini adalah pihak yang akan memberikan rekomendasi atau referensi apakah anggota masyarakat ini perlu dibawa ke rumah sakit rujukan atau ke tempat isolasi mandiri. Kita juga sebagai Satgas mengelola 13 ambulans di Jabodetabek dan Banten yang bisa dihubungi, ada hotline-nya juga untuk pelayanan penjemputan dari rumah maupun dari puskesmas apabila sudah mendapatkan rekomendasi. Jadi alurnya rekomendasi ini setelah dikeluarkan oleh puskesmas akan dikirim ke rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan confirm bahwa tempat ada dan mereka bisa menerima pasien, maka ambulans kami akan datang menjemput. Dan sekarang dengan proses kalau tadi ada di gambar juga, kita lihat ini ada beberapa, kalau misalnya mereka sudah dikonfirmasi positif berdasarkan tes PCR,
bisa bersama-sama dijemput gitu. Jadi ada beberapa rombongan. Kalau dulu kita hanya menyebut satu orang satu ambulans untuk menghindari penularan, tapi sekarang karena tesnya sudah lumayan banyak, di Jakarta sendiri udah lebih dari 30.000 per hari, maka kita bisa menjemput dengan secara berombongan, dan ini bisa juga kalau misalnya masih ada stigma sayangnya di masyarakat, kita jemputnya di puskesmas ataupun di tempat yang sudah dikondisikan bersama Satgas RT ataupun Satgas RW. Oke, Jadi ada jadi beberapa metode. Pertama, ambulans kami juga ada dari ambulans-ambulans rumah sakit rujukan tersebut. ya jadinya relawan juga perlu berperan penting ya dalam proses penjemputan ini. Nah, Mas Andri, Desember juga sebentar lagi berakhir. Walaupun begitu juga pandemi COVID ini masih belum tahu kapan akan berakhirnya. Lalu bagaimana keberlanjutan dengan program kerelawanan ini, Mas? Ya, program kerelawanan ini ikut Satgas, Mbak. Jadi kelihatannya walaupun selama Satgasnya masih diminta untuk melakukan hal tersebut, saya rasa ada bidang-bidang di Satgas yang akan melakukan kegiatan seperti ini. Jadi relawan kita untuk contohnya untuk perubahan perilaku, itu ada bidang perubahan perilaku yang juga menjadi bagian Satgas. Di Satgas ini juga ada penanganan kesehatan yang bisa mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait medis maupun pemenuhan layanan kesehatan ini. Jadi mudah-mudahan sih tetap akan berlangsung, Mbak. Oke, nah kalau untuk Dokter William, Dok, ini bagaimana dengan program penanganan COVID di Bandung ini, Dok? Apa juga ada klaster-klaster tertentu seperti yang terjadi di Ciracas kemarin? Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau di Bandung sebenarnya cukup rata untuk klaster-klasternya. Jadi sebagian besar memang klasternya masih umum dan memang banyak klaster keluarga yang muncul. Jadi satu orang terkena, satu keluarga jadi masalahnya gitu, kita tertular semua gitu. Jadi seperti tadi Pak Andre bilang, sama Vira juga bilang, kalau kita nggak peduli sama diri kita, kita masalahnya akan peduli sama keluarga kita gitu. Jadi kalau kita ketularan, kita mungkin nggak peduli kalau kita ketularan, tapi keluarga kita yang kasihan gitu kan kalau kita bawa itu ke rumah. Jadi memang kita juga melakukan suatu gerakan-gerakan untuk ke masyarakat supaya masyarakat lebih peduli gitu kan, baik terhadap diri mereka maupun terhadap keluarga mereka. Dan juga kita sekarang ini sedang punya program, sebenarnya bukan dari sekarang sih, kita dari sejak awal dari bulan Maret kemarin, kita ada yang namanya Peksos. Peksos itu adalah pekerja sosial. Pekerja sosial ini tugasnya nantinya adalah menghilangkan stigmata-stigmata yang muncul di masyarakat. Sehingga kan banyak dari kemarin itu yang mereka yang setelah sembuh dari COVID kemudian ditolak di masyarakat. Nah nanti ini Peksos ini akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ya memang mereka ini yang sudah sembuh ya tidak perlu lagi ditakuti gitu, tidak perlu lagi dijauhi gitu kan, karena mereka sudah sembuh gitu. Jadi ini Peksos kita juga lumayan banyak. Ada hampir kita sekitar 400 orang Peksos kita, pekerja sosial kita. Dan ini memang sekarang sedang bergerak semua, berjalan semua. Mudah-mudahan aja Mbak Putri dengan semua program yang ada kita bisa membantu Pemda maupun juga pemerintah Kota Bandung untuk bisa mengendalikan semuanya. Itu Mbak Putri. Nah Dok, apakah kira-kira ada program penanganan COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan pendekatan budaya lokal? Ada, kita juga mulai ada melalui kebudayaan, jadi melalui gerakan di Bandung Bangkit Bersama, itu kita ada yang namanya kayak serasehan, ada yang melalui komik gitu kan, melalui wayang gitu-gitu. Itu ada. Memang daripada budayawan kita rangkul juga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kearifan-kearifan lokal ataupun setempat gitu. Baik, menarik sekali ya. Pasti setiap masing-masing daerah punya pendekatan tersendiri dalam menangani COVID-19 ini. Nah, terakhir apa himbauan dari dokter nih Dok untuk masyarakat bagaimana agar penyebaran COVID-19 ini juga tidak menyebar luas? Mungkin nanti Mas Andre juga bisa menyampaikan dan terakhir Mbak Vira juga bisa menyampaikan. Silakan Dok. Baik, terima kasih Mbak Putri. Pesan saya untuk masyarakat, marilah kita bersama-sama untuk bersatu, bergerak, dan menyatukan usaha kita mulai dengan
mendisiplinkan diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan protokol kesehatan. Dan kemudian kita lakukan itu atau ajak keluarga kita untuk melakukan protokol kesehatan. Setelah itu baru lingkungan kita. Karena kalau kita lakukan semua secara bersama-sama pasti kita bisa. Gitu nanti. Baik, kuncinya disiplin. Kalau Mas Andre silahkan. Baik, saya berpesan khusus untuk relawan atau calon relawan ini untuk bisa bergabung bersama kita di Satgas di bidang koordinasi relawan karena pertama dengan peningkatan kasus yang ada akhir-akhir ini dan juga kita mengantisipasi walaupun mudah-mudahan tidak terjadi kondisi setelah pilkada dan juga libur panjang, kelihatannya peran relawan terutama relawan medis makin sangat penting dan kita memerlukan sebanyak mungkin relawan-relawan baik dokter, baik perawat, apoteker, kebidanan, dan juga farmasi untuk bisa bergabung bersama kita menangani atau meringankan beban teman-teman yang terkena COVID dan juga pemerintah, serta sesama tenaga kesehatan lain yang saat ini sudah bekerja di rumah sakit untuk waktu yang sudah cukup lama, sehingga kita nggak mau ada beban yang berlebih sehingga juga membahayakan keselamatan dan kesehatan para tenaga medis yang ada sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan upaya kita bersama-sama untuk mengajak relawan-relawan baru ini makin banyak yang tertarik, makin banyak yang mau memberikan waktu dan tenaganya untuk sama-sama membantu saudara-saudara sebangsa. Baik, terima kasih Mas Andre. Dan terakhir Mbak Fira, ini bagaimana pesannya dan sekaligus cara mendorong peran serta masyarakat dalam menekan angka penyebaran COVID-19 ini agar tidak hanya bergantung pada relawan saja? Oke, kita sekarang di sini tidak hidup sendirian, tetapi kita juga hidup bermasyarakat. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk mengajak teman-teman yang lain. Jangan menggantungkan pada siapapun, terlebih dahulu terlebih lagi menggantungkan diri pada relawan. Karena bagaimanapun sesuatu jika ingin dirubah maka dirubah dari diri kita sendiri. Jadi yuk semuanya mulai dari diri kita, tetapkan 3M-nya, ingat pesan Ibu, kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya lingkungan yang luar biasa hebat. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Mbak Fira atas pesannya dan terima kasih para narasumber dan sayang sekali kita harus akhiri bincang-bincang kita pada siang hari ini. Sekian bincang-bincang kita kali ini, semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa, untuk selalu disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa, bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari
hindari kerumunan, jaga keluargamu.